Shalom, apa kabar hari ini? Syukur karena Tuhan sudah dan boleh memberkati kita. Selamat hari Minggu ya. Kiranya hari Minggu ini membuat kita semakin bersyukur akan kasih dan pemeliharaannya. Mari kita akan memulai saat teduh kita hari ini. Kita akan berdoa lebih dulu ya. Tuhan, terima kasih. Hari Minggu ini kami boleh datang kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, hari yang indah, hari yang luar biasa, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Berkati saat teduh kami pagi ini, Tuhan yang menyertai dan memberkati. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yakobus. Kita akan buka kitab Yakobus, pasalnya yang kedua, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Ya. Kita menggunakan terjemahan baru kitab kita. Mari kita akan membacanya. Yakobus 1 ke Yakobus 2 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini, sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak terbelas kasihan
akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, setiap orang memiliki sudut pandang di dalam memperlakukan orang lain. Misal gitu ya, saya pernah satu kali ya jalan gitu ya dengan sengaja. Saya menggunakan kaos seperti biasa, ya, pakai sendal jepit, kemudian mengenakan celana pendek, gitu ya. Mengalami satu pembedaan perlakuan ketika saya masuk ke sebuah tempat perbelanjaan. Ya, saya sedang mencoba waktu itu apakah hal ini mungkin terjadi. Dan ternyata benar saudara, ada perlakuan yang berbeda ketika kita berpakaian biasa dibanding ketika saya ya menggunakan kemeja, kemudian celana panjang, sepatu ya, kemudian menenteng smartphone seperti itu. Perlakuannya berbeda. Itu tidak bisa kita pungkiri hari ini, saudara. Apakah hal itu wajar? Mungkin secara pandangan dunia, hal ini wajar sekali, saudara. Ya, karena ada banyak hal tentunya ya, kenapa mereka memandang demikian. Ya, kayak kaos, celana pendek, siapa sih dia? Kan begitu. Tapi kalau kita kelihatan begitu ya, dengan membawa, apalagi kalau smartphone-nya yang bermerek, harga mahal, ya. Kemudian berpakaian yang berbeda, penampilan yang berbeda, perlakuannya akan berbeda. Apakah hal ini juga terjadi di dalam kehidupan bergereja atau komunitas orang percaya? Sangat mungkin terjadi. Kenapa saudara saya katakan hal ini sangat mungkin terjadi? Karena kalau kita tadi melihat bagaimana Yakobus menyampaikan satu firman Tuhan, satu kebenaran, dia mengingatkan saudara-saudaraku sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus kita, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Berarti saudara, ada satu ya, peristiwa yang Yakobus lihat bagaimana orang-orang yang beriman kepada Yesus, yang percaya kepada Yesus, itu memperlakukan hal ini. Ada orang-orang tertentu, saudara, diistimewakan ketika ada dalam satu komunitas. Bahkan dikatakan ini, saudara ya, kumpulan. Mungkin di sinagog seperti itu. Kalau hari ini mungkin di gereja, biasa saudara ada perlakuan-perlakuan khusus kepada orang-orang yang dipandang mungkin ya memiliki kedudukan, memiliki kekayaan. Mungkin kita tidak memperlakukan demikian. Tapi mungkin cara kita berbicara. Bagaimana cara kita berbicara kepada mereka? Apakah kita juga memandang tinggi dan rendah ketika kita berbicara kepada seseorang? Bagaimana kita memperlakukan orang-orang hari ini di sekitar kita? Apakah kita memperlakukan mereka berdasarkan tingkat sosial, kedudukan mereka di lingkungan masyarakat? Tidak bisa dipungkiri, saudara, seringkali kita memperlakukan hal ini. Sehingga saudara akhirnya iman kita tidak ada bedanya dengan orang-orang dunia. Karena cara pandang kita masih dipengaruhi dengan dunia. Kalau dia orang kaya, ya kita memperlakukan dengan sangat baik, sangat ramah. Salah? Enggak salah sih saudara, ketika hal itu, cara pandang kita utuh melihat mereka sebagai makhluk yang juga sama diciptakan oleh Tuhan.
Menjadi masalahnya adalah ketika dengan mereka kita bisa ramah, tetapi dengan orang-orang yang dalam tanda petik, mereka adalah orang-orang yang biasa, kita tidak melakukan hal yang sama. Hal ini sangat mungkin terjadi, bukan? Oleh sebab itu, apa yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang beriman? Mari saudara, ketika engkau melakukan segala sesuatu, jangan pernah engkau memandang muka. Jangan pernah engkau memandang siapa mereka. Baru saudara akan tolong. Jika memang orang itu membutuhkan pertolongan, tolong mereka. Kenapa saudara? Tuhan melalui firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk tidak memandang muka. Karena saudara, Tuhan juga tidak memandang muka. Dia tahu siapa kita. Siapa dulu kita sebelum kita mengenal dia. Dan di tengah keberdosaan itulah dia tetap mengasihi kita. Tuhan tidak mau kita memandang muka. Karena kita diciptakan utuh dan mulia. Bagaimana perasaan saudara ketika orang lain memandang rendah saudara? Bukankah engkau merasa sedih? Engkau merasa kecewa? Engkau merasa terhina, bukan? Apakah dengan yang engkau rasakan itu engkau juga ingin menularkan kepada orang lain merasakan hal yang sama yang seperti engkau lakukan? Hari ini kita diingatkan bagaimana kita memiliki sudut pandang. Pandanglah orang secara utuh. Pandanglah mereka sebagaimana Kristus memandang mereka. Bahwa mereka adalah orang-orang yang patut kita kasihi. Kasihilah orang-orang yang Tuhan kasih. Mari saudara, sebagai anak-anak Tuhan, memandang orang lain, memandang dengan utuh. Mereka adalah orang yang dikasihi Tuhan. Yang sama dengan kita. Diciptakan juga oleh Tuhan. Bagaimana kita memandang keluarga kita? Yang hidupnya mungkin berlebih, dengan mereka yang hidupnya pas-pasan, atau bahkan yang ada di bawah kita. Satu kali saya berjumpa dengan satu keluarga, saudara, dalam sebuah acara. Waktu itu mereka akan merayakan tahun baru. Ya. Ibu dan kedua anak ini senang sekali untuk bisa hadir karena memang itu undangan untuk keluarga besar. Sesampainya di sana, mereka menunggu sangat lama sekali. Kebetulan anaknya masih kecil dan bermain-mainlah dengan anak saya. Mereka menggambar, mewarnai. Dan sampai akhirnya keluarga mereka yang besar, keluarga besar mereka mulai berdatangan mengenakan mobil. Wah, keluarga ini sangat formal sekali dengan saudara-saudara itu. Saya melihat saudara keluarga ini tulus sekali. Karena itu undangan keluarga besar, dia hadir dengan hati yang berharap terjalin komunikasi yang baik. Tetapi apa yang terjadi saudara? Karena keluarga ini yang kami tadi jumpai, hidupnya itu berbeda dengan saudara-saudara yang lain. Tidak diperlakukan sebagaimana seharusnya diperlakukan. Mereka dipandang sebelah mata. Hingga akhirnya mereka pun menjadi sungkan untuk bergabung di acara itu. Dan memilih untuk pulang. Dan di tengah-tengah kondisi saat itu, waktu itu kebetulan anak-anak masih senang bermain. Saya mengajak ngobrol ibu ini. Mereka menceritakan apa yang terjadi dan bagaimana mereka diperlakukan. Nah saudara, hal ini sangat mungkin terjadi juga dalam hidup kita. Ketika kita kumpul dengan keluarga, ya mungkin hari ini kita tidak bisa berkumpul. Tapi waktu kita berkomunikasi, waktu kita mau bicara, kita mau ngomong, sulit rasanya untuk menyampaikan sesuatu.
Tapi bagi mereka yang memiliki sesuatu yang melimpah, bahkan berlebih, begitu, sangat enak sekali mereka bisa berbicara kepada siapa saja. Nah, saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan tidak melakukan hal ini. Mari kita jaga hati kita. Bagaimana jika kita ada di posisi mereka? Menjadi studi pribadi kita hari ini. Bagaimana engkau memandang dirimu dan orang lain? Sudahkah engkau memandang, memperlakukan sesuai dengan apa yang Kristus lakukan dalam hidupmu? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu yang mengajarkan kami untuk tulus mengasihi. Kami sadar Tuhan, seringkali kami masih memandang muka, memandang kedudukan orang lain, di dalam kami memperlakukan orang lain. Bahkan di tengah keluarga ataupun dalam komunitas kami berjemaat. Ampuni kami ya Tuhan. Hari ini kami rindu Engkau boleh menolong kami untuk bisa memandang, melihat orang lain secara utuh, dan memperlakukan mereka sebagaimana ketika Engkau memperlakukan mereka. Tolong kami, mampukan kami, untuk kami juga hadir menjadi berkat, baik di dalam perkataan kami, pikiran kami, sikap hidup kami. Kalau Roh Kudus tolong kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar berkat, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai, memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.